Halo semua, jadi kali ini aku mau bahas kolam aku yang udah 9 bulan tanpa filter dan tanpa kuras tapi tetap jernih karena pakai sistem aquascape. Jadi simak terus ya. Jadi kali ini aku mau bahas kolam aku. Sebelumnya di video sebelumnya aku pernah jelasin kan, kolam aku itu pakai filter chamber bikin sendiri di situ. Kemudian pakai aerator. Nah, di sini ini udah lama banget nggak aku pasang filternya, benar-benar mati. Kita lihat. Bener-bener kering banget, kering-keringnya kan nggak pernah diisi air, kering banget. Ini nggak aku pasang. Nah, sekarang kita lihat ininya ya, kolamnya. Setelah sekian lama nggak pernah pakai filter, apakah masih bersih? Ini dia kolam aku tanpa filter, tetap bersih. Coba lihat dari dekat. Kalau di sini kita lihat, ini ganggangnya, ini gangang rantai udah panjang banget karena bener-bener gak aku tengokin. Kemudian ini udah juga banyak apu-apunya, teratainya. Kalau dilihat di sini teratainya berbunga, cantik banget ya bunganya, berbunga banget. Ini udah berkali-kali berbunga dan ini banyak juga nih bakal tumbuh bunganya. Tuh. Jadi teratai ini bener-bener berapa ya, ada kali sebulan sekali berbunga, saking seringnya berbunga. Nah, ini tanaman karena bener-bener gak aku rawat, jadi di sini banyak banget, udah panjang, udah rapi udah. Dan di sini ini udah panjang banget, benar-benar panjang banget sirih gadingnya, udah menjalar nggak karuan. Tapi kita nggak mau fokus itu ya, kita fokusnya ke airnya. Ini tanpa filter, coba lihat. Tetap jernih. Nih, jernih. Dan ikan-ikannya coba ditengok, ada anaknya kecil. Ini yang ikannya gede banget udah. Segede ini deh. Tuh molinya gemuk. Tuh, gemuk banget. Ikannya juga besar. Cuman memang tanaman yang awalnya di sini, ini yang di sini, ini udah berhamburan. Nah, dan berlumut. Tapi sebenarnya masih ada berlumut karena gak dirawat. Sekalipun di akuarium kan juga harus dirawat. Ini banyak anak kecil-kecil, ikan kecil-kecil. Anakan ikan tuh, ikan moli, gede banget molinya, kelihatan nggak? Tuh, molinya kelihatan. Ikannya di sana tuh, pojokan kecil. Itu molinya gede banget. Tanamannya udah berantakan karena airnya udah surut, nggak pernah diisi, jarang banget diisi. Biasanya ibu aku yang isi. Dan kotorannya juga banyak. Kotoran ikannya ini seharusnya ya seminggu sekali lah
atau 2 minggu sekali itu dibersihkan. Cuman aku bener nggak sempet, repot banget nih, ganggalnya banyak banget nih, udah memenuhi kolam angin banget. Sekarang aku bawa gelas, ini gelas bening. Kita mau tengok seberapa jernih airnya. Nih, bentar ya. Oh, jernih nggak? Kalau kata aku sih jernih nih. Untuk ukuran 9 bulanan nggak pernah difilter, bener-bener yang alami, ini jernih. Tuh, cari yang terangan ya. Nih, airnya. Padahal nggak pernah dirawat, bener-bener digeratakin. Yang ngasih makan juga ibu aku, udah bukan aku lagi. Dan ibu aku kalau ngasih makan, wah, nggak aturan, langsung di shock banyak gitu. Tapi alhamdulillah sih masih jernih airnya. Nih, jernih kan? Nah, rahasianya mungkin ya, karena udah mature ya. Nih, ada anakan ikan juga. Tuh mana? Ini anakan ikan. Kan kita bahas tanaman ya. Untuk tanaman, nah ini tanamannya aku sengaja nggak pakai tanaman stem. Aku sering banget pakai tanaman stem, hasilnya dimakan. Mungkin nggak jodoh ya, atau mungkin empuk kali ya, atau enak kayak lalapan, dilalap sama ikan-ikannya. Tapi kalau tanaman ini nggak dimakan. Kayak ini nih, ini nggak ada yang dimakan sama ikan. Tuh, udah beranak-anak juga ini banyak. Cuman lumut. Emang harus sering diperhatikan ya, dibersihkan. Perawatan itu penting. Kecuali emang konsepnya alami kayak gini. Tuh, molingnya gede banget. Wah, nih, berlumut banget. Kalau ditanya kenapa kok gak dirawat lagi, ya memang aku sengaja ya, pengen buktiin aja. Kan banyak pertanyaan pasti dari kalian, ini gimana kolamnya kalau misalkan gak pakai filter, karena banyak yang meragukan. Oh iya, itu jernih pasti karena filter. Nah, sekarang aku buktiin. Ini udah jalan sekitar mungkin 9 bulanan. Nanti aku hitung lagi ya, aku juga nggak inget pastinya berapa. Nanti aku hitung lagi sejak kapan aku udah nggak upload. Nah, ini kondisinya saat udah nggak pakai filter. Tapi kenapa kok ikannya tetap hidup? Karena aku bantu ya pakai aerator. Nah, aeratornya tetap nyala. Jadi kasihan kan ikannya kalau misalkan filter nggak dipakai, tapi nggak pakai aerator. Karena gimana pun juga ikan aku itu emang terbiasa pakai aerator, jadi aku nggak berani matiin aeratornya. Ikan aku juga gemuk banget, cuman emang ya kotorannya banyak di bawah. Nah ini, tapi ini masih kategori apa ya, mungkin ya udah jadi. Ini di dalamnya kan aku tabur bakteri starter, mungkin udah jadi ekosistem di sini. Jadi sekalipun filternya nggak dinyalain, tetap jernih. Dan ikan-ikan kecil-kecilnya ini hidup karena ada ini ganggangnya ini. Mereka mungkin bertelur di sini ya, di akar-akar ini, dan berlindung, anakannya berlindung di di ini ganggang rantai. Nih ikan aku nih gak terlalu gemuk sih, cuman udah gede tuh, gede. Udah lama aku, bener-bener udah lama nggak merawat kolam aku ini. Rantainya juga
udah terlalu rimbun, ini udah harus dipotong. Untuk lumutnya juga ini banyak nih. Kalau ada yang tanya kenapa di ganggang rantai itu banyak lumut, ya memang di ganggang rantai itu sering banyak lumut, jadi harus sering di potong nih, nanti biar tumbuh baru gak ada lumut kalau tumbuh baru tuh. Dan juga untuk kalian kalau misalkan pernah lihat video aku yang aku bahas review tanaman yang bisa menjernihkan, itu harus digaris bawah ya, nggak semua kolam itu bisa ditanamin, apalagi kalau ikannya ikan kayak koi, ikan nila, itu nggak bisa ditanamin tanaman, nanti dimakan percuma. Ya yang bisa ikan kecil-kecil ini, dan ini bukan koi, itu komet, jadi bisa. Selama ini aku nanam juga nggak pernah ada yang dimakan, alhamdulillah. Nih nggak ada yang dimakan, aman, meskipun ini udah beranak-anak banyak nih. Nah ini cuman lumut, emang lumut banget karena panas banget nih. Kalau kalian tahu kolam aku itu posisinya kayak gini nih. Ini rumahku tuh nggak ada atapnya, langsung gitu, terus matahari terik banget matahari, jadi gitu. Jadi posisinya emang kayak gini posisinya. Nah sekarang mau aku gali tanahnya, pasirnya mau aku gali pakai ini nih, karena di sini terlihat jernih. Kalau misalkan digali kotor apa, udah jelas pastinya kotor ya. Kita singkirin dulu. Ikannya kelihatan dikit ya, sebenarnya banyak ada di dalam sana karena udah jadi semak-semak, jadinya gak kelihatan ikannya. Nih bentar tuh, kotor tuh, kelihatan gak sih ada kotorannya? Tuh, kelihatan gak sih ada kotorannya? Kalau di gini digali kotor nih, tapi turun nanti kotorannya, nanti di sama bakteri diurai. Tuh ikannya masih kelihatan jernih ya, begini kondisinya. Jadi buat yang masih penasaran gimana sebenarnya kolam ini kalau tanpa filter, jawabannya jernih ya. Untuk kolam kayak gini itu ada kucing sering nongkrong di sini. Gak tahu deh dia makan ikan apa enggak, tapi sering banget nongkrong di sini. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau saya udah lama nggak nambah ikannya cuma ini, banyak yang beranak juga, udah beranak, terus ada juga yang mati karena udah ada 2 tahun kali ya ikan ini, udah lama banget. Saya kan sebelum upload video di YouTube itu udah saya pelihara dulu ikannya, jadi udah lama, udah tua-tua tuh. Seneng banget kan buat kalian kalau misalkan pakai kolam kayak gini dan mau coba juga tanpa filter. Nah jangan berharap langsung jernih seperti ini ya, karena saya untuk jernih kayak gini nih berproses, gak instan. Sama seperti di alam, kalau udah natural
udah ekosistemnya udah jalan, dia akan bersih sendiri kayak gini. Maksudnya bukan bersih, jernih, dia akan jernih sendiri. Mungkin di video berikutnya kalau ada kesempatan ya, aku rekam lagi, aku lanjutin tentang gimana proses buat kolam walaupun tanpa filter tetap jernih, bening, dan ikan apa aja yang cocok, tanaman yang cocok, nanti aku bahas di video berikutnya ya. Terima kasih udah selalu nemenin dan nonton video-video aku. Mohon maaf udah lama gak upload. Mungkin nanti aku akan sering upload. Kita akan belajar dan sharing bareng tentang kolam aquascape. Demikian untuk videonya, terima kasih ya. Jangan lupa untuk yang belum subscribe ya. Subscribe, like, sama komen di bawah. Nanti kita saling sharing. Terima kasih.